pagi adik-adik. Sekarang kita mau mulai kegiatan sekolah minggu kita. Tahu nggak, hari ini Kak Nana masih ditemenin loh. Karena temanya masih bulan keluarga. Jadi Kak Nana ajak anaknya Kak Nana untuk ikut kegiatan sekolah minggu ini. Nih Kak Nana perkenalkan ya. Hayo, siapa namanya? Hai adik-adik, nama aku Felicia. Nah, karena kita sekarang udah semangat nih, kita mulai nyanyi yuk. Ajak mama, papa yang ada di rumah untuk nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Ayo kita mulai. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan yang peliharakan daku tiap hari. Tadi bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan yang peliharakan daku tiap hari. Tadi bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Pada hari Minggu ini Kau datang ya Tuhan. Tuhan sudah berikan berkat pada minggu yang lalu. Kami kecintaan Tuhanku. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sampai hari ini. Sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu kami. Amin. Hai Aini, kamu lagi apa? Aini lagi mewarnai. Lihat, cantik kan? Cantik. Aku hebat kan? Hebat. Aku juga hebat kan? Aku punya ikan goyang. Aku hebat kan? Iya. Tapi tahu gak siapa yang lebih hebat? Siapa? Tuhan, kan ada lagunya. Oh, yang bukan kuat, bukan gagah oleh waktu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah oleh waktu, kata Tuhan. Tahu gak lagu yang itu? Oh, itu aku tahu. Kalau gitu, ayo kita nyanyi sama-sama. Oke? Play musik. Bukan kuat, bukan gagah oleh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan
bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi ditinggalkan, gunung itu dipindahkan, gunung tinggi dinyatakan oleh Rohku kata Tuhan. I can fly around like a superhero and know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can fly around like a superhero and know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can count on God. My God is number one. I can count on God. My God is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Fe, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa? Nyanyi anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Oke. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan.
firman, yuk semuanya kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa dan setengah suara. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Selamat pagi anak-anak. Kita sampai pada firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata, karena kita mau berbicara kepada Tuhan harus sopan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyanyi untuk Tuhan. Sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, terlebih juga melakukannya. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Win lihat kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Win akan mulai bercerita. Nah ya, tareng loh. Kok ada seseorang? Bukan seseorang ya. Ada seekor apa ini ya? Seekor apa? Seekor kelinci pinter ya. Tapi kelincinya ini berbeda. Dia tidak bisa bergerak sendiri ya. Dia digerakkan oleh tangannya Bu Win. Tapi gerakannya itu membuat kita gemes ya. Karena gatel-gatel terus ya. Kelinci kamu pakai apa ini? Pakai apa ya dia? Pakai mahkota. Pinter pakai mahkota. Nah, kenapa ya kok kelinci ibuin pakein mahkota? Karena hari ini kita mau belajar dari itu yang suka pakai mahkota itu siapa ya? Yang suka pakai mahkota? Oh iya betul, raja. Kamu tahu nggak bahwa kamu menyamai raja? Dia sih tidak tahu, karena memang dia tidak mengerti. Tapi biarkan saja dia mendengarkan, ikut di sini, ya. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang lumayan istimewa, karena raja ini menjadi raja masih muda loh. Umurnya baru 35 tahun, ya. Seperti mama kalian atau papa kalian. Masih muda. Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Tahu nggak kamu? Dia nggak tahu terus. Coba bantu supaya kelincinya juga tahu. Depannya hurufnya Y, O, Yo, Yo, Yo,
kelas 2 pinter tuh, kelas 2 pinter tuh. Yosafat, betul. Raja Yosafat termasuk istimewa walaupun tidak sehebat Raja Salomo yang sangat bijaksana. Nah, kita tentu mau tahu dong, ya. Hebatnya apa sih Raja Yosafat? Kamu mau tahu nggak? Iya, kamu juga mau tahu ya. Apalagi teman-teman balita, kelas 1, kelas 2 lebih mau tahu karena mereka juga sekolah, ya. Kamu sekolah nggak? Oh, ya kamu mau sekolah di mana? Ya, oke. Yosafat menjadi raja masih muda. Tapi Yosafat ini punya keistimewaan taat. Ya, taat seperti anak-anak juga kan, kalau taat disuruh mami minum susu, iya mami. Disuruh makan, iya mami. Betul kan? Kalau kamu? Kamu nggak pernah makan, nggak pernah minum susu. Ya, cuma geleng-geleng aja ya. Nah, Raja Yosafat taat kepada Tuhan ya. Seperti anak-anak sekolah minggu tuh taat hari Minggu walaupun dari rumah ibadah online ya. Kamu juga walaupun ikut buit, ikut juga di ibadah online ya. Nah, dan lagi istimewanya Raja Yosafat itu bukan untuk dirinya sendiri dia melakukan taat kepada Tuhan. Dia mengajak rakyatnya. Rakyatnya itu diajak untuk belajar firman Tuhan. Terus caranya gimana? Emang Raja Yosafat mesti keliling, mesti ngajar sekolah minggu? Bukan. Raja Yosafat kan punya pejabat-pejabat yang dipilih untuk membantu. Kalau sekarang misalnya kayak presiden punya menteri, punya jenderal. Nah, itu yang disuruh oleh Raja Yosafat. Disuruh mengajarkan kepada rakyat di negaranya, di kerajaannya, supaya belajar firman Tuhan melalui Alkitab. Nah, zaman dulu Alkitabnya namanya Taurat. Apa namanya? Iya lagi. Apa namanya? Iya, betul, Taurat. Ya, jadi Raja Yosafat selain taat, dia ingin rakyatnya pinter. Makanya diajak belajar firman Tuhan. Nah, selain itu, Raja Yosafat juga pinter mengatur tentaranya. Ya, karena dia pinter, karena dia taat kepada Tuhan, maka dia pinter, diberkati oleh Tuhan. Tentaranya tuh diaturnya pinter, menjaga negaranya, sehingga kalau ada yang mau menyerang, mereka langsung ditahan sama pasukannya, sama tentaranya. Kamu pernah lihat tentara? Oh, pernah lihat. Kalau adik-adik anak-anak di sekolah minggu juga pasti lihat ya, tentara jalannya tegap. Nah, semua pasti ada yang memimpin. Raja Yosafat taat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan bersama rakyatnya, menjadi pinter. Nah, hidupnya kira-kira menurut kalian senang atau sedih? Loh, kok kamu tangannya begitu-begitu? Oh, maksudnya dia mau mengatakan senang ya. Sama ya seperti anak-anak juga bilang senang hidupnya. Nah, karena taat, diberkati Tuhan, pinter, maka hidupnya menjadi senang ya. Nah, selain itu negara atau kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu jadi takut sama Raja Yosafat. Ya zaman dulu kan kalau mau menguasai tempat lain itu kan perang ya zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak boleh. Zaman dulu begitu ya. Nah, negara-negara atau kerajaan-kerajaan tetangga itu pada takut. Akhirnya mereka datang membawa persembahan kepada Raja Yosafat. Tapi Raja Yosafat bukan berarti terus, wah semua takut sama saya jadi saya mau suka-suka saya. Tidak. Karena Raja Yosafat taat kepada Tuhan, jadi dia tetap menjadi orang yang baik. Nah, kita bisa nggak seperti Raja Yosafat? Bisa nggak kita seperti ya Raja Yosafat? Kalau kamu memang tidak bisa, harusnya bisa, tapi bukan berarti kita menjadi raja. Bukan.
kita bisa mengikuti langkahnya. Apa tadi langkahnya? Yang pertama, taat kepada Tuhan. Tuh. Lalu yang kedua, rajin belajar. Ya, rajin belajar, dia mengajari orang lain. Nah, kalau anak batita yang belum sekolah, gimana? Belajar apa? Belajar minum susu sendiri, ya kan? Belajar makan sendiri. Kalau yang sudah balita, kalau ada tugas dari sekolah, belajar mengerjakan sendiri. Terus belajarnya pakai nangis tidak? Oh tidak, seperti Raja Yosafat, dia juga tidak sedih disuruh menyampaikan firman Tuhan. Begitupun itu pembesar-pembesarnya nggak ada yang marah, ya. Jadi kalau disuruh belajar, kalau diajari menjadi pinter harus nurut, ya. Ya, supaya Tuhan melihat, oh ini anak balita itu taat sama Tuhan, rajin sekolah minggu, taat sama orang tua, nurut. Kalau disuruh tidur siang, mau. Kalau disuruh minum susu, mau. Kalau disuruh makan, mau. Ya. Nah, apalagi yang kelas 1, kelas 2, TKB, yang sekarang ini harus belajar dari rumah. Wah, emang kalau pandemi nggak belajar? Kan tetap belajar kan? Ya. Anak TK juga belajar dari rumah, anak SD apalagi. Nah, marah? Boleh marah? Tidak. Kalau kita taat kepada Tuhan, walaupun harus belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, papi mami juga nungguin di rumah, mungkin papi mami kadang-kadang kesel karena capek, tapi kalian tetap ingat, kalau taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi bahagia seperti raja siapa tadi? Raja Yosafat, ya. Nah, kalau kalian ingin membaca cerita ini dengan lengkap, bisa membaca dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Ini untuk yang kelas 1 2 yang sudah bisa membaca 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu ayat hafalan kita pagi ini dari Mazmur 28 ayat 7a yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Bacaannya 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13, ayat hafalannya Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, kamu juga dengerin kan? Iya, dia juga mendengarkan. Nah, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat, untuk rajin belajar, bukan hanya belajar di sekolah, terutama belajar firman Tuhan bisa melalui sekolah minggu. Amin. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari Raja Yosafat yang taat, yang rajin belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa seperti Raja Yosafat yang taat kepada Tuhan dan orang tua dan juga rajin belajar, terutama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai minggu depan. Give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do.
Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya? Siapa yang dengerin ceritanya dengan baik? Tadi ceritanya tentang siapa sih? Iya benar. Berarti adik-adik semuanya mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Adik-adik, bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi, untuk aktivitasnya, yuk kita ajak mama, papa, atau saudara-saudara kita, kakak boleh, adik boleh, siapa aja yang ada di rumah untuk bermain sama-sama kita. Bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini cukup sederhana. Cuma butuh spidol, boleh pulpen, apa aja yang bisa dipakai untuk menulis ya, pensil juga boleh. Karena nanti ini adik-adik sendiri yang akan baca hasilnya. Dan yang kedua adalah kertas. Kertas ini boleh pakai kertas bekas, kertas apa aja ya, tidak harus kertas yang kayak gini. Kita nanti akan tulis jawaban dari permainan kita di sini. Karena jawaban dari permainan kita adalah ayat hafalan kita hari ini. Udah siap bermain belum? Udah? Bener. Oke, kalau udah, Kak Ingrid akan jelasin cara mainnya. Oke, pertama-tama kita akan bagi jadi 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok yang nebak dan satu lagi kelompok yang akan memperagakan apa yang akan ditebak. Nah, posisi duduknya jangan salah ya. Kak Ingrid akan kasih lihat posisi duduk yang betul seperti apa. Satu kelompok boleh terdiri dari 1 orang atau 2 orang. Jadi, yang penting ada 2 kelompok. Kalau misalnya satu kelompoknya adik-adik, terus yang satunya lawan mama, boleh. Atau adik-adik sama mama, lawan papahnya juga boleh. Pokoknya ada 2 kelompok ya, jangan lupa. Satu yang nebak dan satu lagi yang akan memperagakan. Udah siap belum? Ayo cepat. Coba Kak Ingrid hitung sampai 5 ya, untuk tentuin kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berarti udah siap semua nih kelompoknya. Nah, sekarang yang nebak akan duduk membelakangi layar. Misalnya adik-adik pakai laptop atau TV, berarti membelakangi layar laptop atau layar TV. Tapi kalau misalnya pakai handphone, berarti adik-adik akan pegang handphonenya di kepala seperti gambar ini. I can fly around like a superhero and know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward. Nah, jangan lupa setiap berhasil menjawab, langsung ditulis jawabannya di kertas yang tadi udah disiapkan. 4, 5, 6, 7 days a week. I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week. I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number 1. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number 1. Jempol. Aku makan. I can fly around like a superhero and know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week. I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week. I can count on God.
Sekarang coba diangkat semua kertasnya. Terus kita lihat ya. Jawabannya benar atau salah ya. Jawaban yang benar kayak gini nih. Kalau udah selesai, kita akan baca sama-sama karena jawabannya adalah ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Siapa yang benar? Nah, kalau adik-adik benar, boleh ya nanti dikasih lihat videonya atau hasilnya dan di-share ke Instagram GKI Perumahan Citra 1 Komisi Anak. Alamat Instagramnya ada di sini ya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menutup sekolah minggu hari ini. Semuanya, yuk siapkan ibu jarinya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin dan menyertai kami selalu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,